Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelompok, khususnya kelas 11 TKRO. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya, yaitu Budini Dwi Yuli Hastuti. Untuk kesempatan pagi hari ini, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru. Jadi materi yang minggu lalu saya anggap sudah selesai. Untuk sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, lebih lengkap, kembali lagi saya ingatkan kalian untuk selalu tetap semangat belajar, dan tentunya tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Kemanapun kalian pergi, harus selalu menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-8. Pertemuan yang sudah tidak sedikit, ini sudah cukup lama. Jadi saya kembali ingatkan kalian untuk selalu mempelajari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, agar kalian bisa memahami seluruh materi yang sudah saya sampaikan untuk kalian, walaupun hanya sebatas menggunakan tampilan video. Tapi paling tidak kalian sudah menyimak dan membaca kembali materi yang sudah saya jelaskan, agar kalian nanti tidak lupa. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas materi baru seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang teks ceramah. Tentunya kalian sering mendengarkan istilah ceramah. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap dan detailnya. Jadi saya mohon kalian untuk menyimak video dari saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong sedikit pun, agar kalian bisa memahami seutuhnya informasi yang sudah saya sampaikan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, yaitu KD 3.5 yang bunyinya atau yang tertulis menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi saya harapkan kalian untuk selalu menyimak informasi penjelasan materi dari saya. Apalagi untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas teks baru, materi yang baru dari awal lagi. Jadi saya harapkan untuk selalu ada di depan HP ataupun laptop yang kalian jadikan sebagai alat bantu untuk belajarnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah
berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang selanjutnya ada peta konsep untuk pembelajaran pada pagi hari ini tentang teks ceramah yang berkaitan dengan KD tadi di awal 3.5, yaitu menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Antara lain, 1. Pengertian teks ceramah. Yang kedua adalah ciri-ciri teks ceramah. Yang ketiga, ciri-ciri pembicara atau penceramah yang baik. Yang keempat yaitu jenis-jenis ceramah. Yang kelima, ada metode ceramah. Sedangkan yang nomor 6 akan kalian lihat di situ peta konsepnya tentang media ceramah. Jadi ada 6 informasi yang akan saya bahas pada pertemuan pagi hari ini. Silahkan kalian simak, nanti akan saya jelaskan satu per satu. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, di situ saya awali dengan pendalaman materi terlebih dahulu secara singkat, di mana ceramah termasuk salah satu seni berbicara di depan halayak umum. Selain ceramah, ada seni berbicara lain seperti pidato, khutbah, dan dialogika atau nama lain untuk berdiskusi. Kepandaian seseorang berbicara merupakan instrumen untuk memengaruhi massa. Ini ya, untuk materi pendalaman kita di awal sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya. Kita masuk pada submateri yang pertama di materi teks ceramah, yaitu akan membahas tentang pengertian teks ceramah. Silahkan kalian simak kembali informasinya, mulai fokus lagi dari awal sampai akhir. Pengertian teks ceramah adalah berbicara di depan umum untuk menguraikan suatu objek, pengetahuan, atau informasi umum lainnya untuk tujuan tertentu di depan pendengar atau audiens, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Ini adalah pengertian dari teks ceramah. Dalam setiap ceramah, pembicara harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga ceramah dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ceramah harus memperhatikan aspek-aspek seperti pada suara, intonasi, gaya bahasa, sikap, gerak-gerik, dan mimik. Jadi di situ ada istilah gesture ya, sehingga pendengar dapat tertarik dengan apa yang diungkapkan. Jadi gesturnya itu harus berekspresi. Jadi ada gerakannya. Jadi tidak diam. Yang kedua, setelah kalian mengenal ada pengertian teks ceramah, kita masuk ke ciri-ciri ceramah. Ada beberapa ciri-ciri ceramah, silahkan kalian lihat, kalian simak, tentunya terus membacanya.
Yang pertama, menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kalimat kompleks atau kita istilahkan lain dengan majemuk. Ciri yang kedua, kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif. Jadi deklaratif itu sifatnya persuasif atau imperatif ajakan, ya. Sedangkan ciri yang ketiga menggunakan kata sapaan. Ada orang kedua atau ketiga yang sesuai bahasa adat setempat, santun, dan sesuai dengan situasi atau kondisi. Ini ciri-ciri ceramah. Yang selanjutnya, pada nomor 4 ciri dari teks ceramah selanjutnya, memiliki sistematika. Ada 3 sistematika dari teks ceramah. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, ada isi. Yang ketiga, ada penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu terdapat beberapa pembagian lagi, meliputi ada pembuka, ada salam pembuka, kemudian ada ucapan penghormatan, kemudian lagi ada ucapan syukur, ada pengantar pembicaraan yang mengarah pada topik. Ini ya. Yang berikutnya, kalau kalian beragama Islam ya berarti bisa menggunakan pembukanya apa? Dengan menggunakan bahasa Arab bisa atau bahasa Indonesia. Kemudian salam pembuka kalian bisa menggunakan Assalamualaikum, kemudian nanti diakhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya secara lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penutupnya juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada ucapan penghormatan. Silahkan kalian sesuaikan untuk ucapan penghormatannya di sini. Bisa berupa kata sapaan kepada orang yang kalian hormati. Yang pertama tentunya dengan awalan yang terhormat bisa, ataupun yang kami hormati atau yang lainnya seperti itu. Kemudian ada ucapan syukur. Kalian bisa membuka dengan kalimat awalnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan kalimat ucapan syukur ini. Kemudian ada pengantar pembicaraan yang mengarah pada topik. Jadi kalian arahkan di situ dengan kalimat pengantarnya yang berkaitan dengan topik untuk ceramah pada hari itu, pada waktu itu. Bisa dimengerti ya. Yang selanjutnya untuk sistematika kedua ada isi. Isi di sini berisikan gagasan diuraikan secara terperinci, kronologis atau sesuai kepentingan atau juga topik ke subtopik. Jadi diuraikan secara rinci dan urut atau sesuai kepentingannya. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi lebih lengkapnya informasinya itu berada pada bagian isi. Yang ketiga ada penutup. Penutup di situ isinya seputar informasi simpulan pendek. Simpulan pendek di sini informasi yang sudah kalian sampaikan pada bagian isi, kemudian kalian simpulkan, tidak perlu panjang kalimatnya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Kemudian ada permintaan maaf. Permintaan maaf ya, silahkan kalian maaf ke siapa, pada audiens bisa atau orang-orang di sekeliling kalian.
Terus ada salam penutup. Nah, tadi ada salam pembuka, berarti pada bagian penutup ada salam penutup. Contohnya sudah saya contohkan tadi. Bisa dimengerti ya. Ciri-ciri ceramah selanjutnya ada nomor 5, yaitu isi ceramah sesuai dengan kegiatan. Yang keenam, isi ceramah benar, objektif, dan jelas. Yang ketujuh, isi ceramah tidak menimbulkan pertentangan. Kemudian yang kedelapan, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pendengar atau audiensnya. Yang kesembilan, bahasa yang digunakan santun dan rendah hati, jadi tidak menyombongkan apa-apa. Bisa dimengerti dan paham ya di sini ciri-ciri teks ceramah. Yang berikutnya kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu ciri-ciri pembicara atau penceramah yang baik. Seseorang yang melakukan kegiatan ceramah disebut penceramah. Seorang penceramah harus memiliki wawasan yang luas dalam bidangnya. Ceramah biasanya berisi informasi yang menarik bagi pendengar atau audiensinya. Yang selanjutnya, kita masuk ke pokok utama dari ciri-ciri pembicara atau penceramah yang baik. Ada beberapa ciri-ciri pembicara atau penceramah yang baik, meliputi. Silahkan kalian lihat, kalian simak, dan kalian baca. Yang pertama, mereka memandang sebuah hal dari sudut pandang yang baru. Baru di sini ya, mengambil titik pandang yang tak dikira pada hal-hal umum. Yang kedua, mereka memiliki pengetahuan luas. Maksudnya adalah mereka memikirkan serta membicarakan isu-isu dan bermacam pengalaman di luar kehidupan mereka sehari-hari. Ini. Yang ketiga, mereka antusias. Antusias untuk apa? Menunjukkan keinginan besar pada apa yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka, ataupun pada apa yang dia katakan pada kesempatan itu. Paham ya? Yang selanjutnya, yang nomor 4, mereka tidak mau membicarakan diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak mau menyombongkan atas dirinya mereka sendiri, tidak mau menyombongkan si pembicara. Jadi dia fokus pada tema yang sedang disampaikan. Yang kelima, mereka sangat mau tahu. Mereka bertanya mengapa. Mereka mau tahu lebih banyak tentang apa yang dia katakan. Yang keenam, mereka memberikan empati. Jadi mereka itu berusaha menempatkan diri mereka pada posisi dia guna memahami apa yang dia katakan. Kemudian yang ketujuh, mereka memiliki selera humor serta tidak keberatan mengolok-olok diri dia sendiri. Dia di sini ya pembicara dalam ceramah itu. Jadi konversasionalis terbaik selalu mengisahkan pengalaman konyol mereka sendiri. Jadi di sini berusaha untuk tidak membicarakan atau mengolok-olok orang lain dan tidak menyombongkan tidak menyombongkan dirinya sendiri. Yang kedelapan, memiliki gaya bicara sendiri.
Jadi demi menunjukkan keunikan dari sang pembicara, mereka selalu menggunakan ciri khasnya si pembicara itu sendiri. Paham ya? Nah, setelah kalian mengenal ada ciri-ciri penceramah atau pembicara yang baik, kita lanjut pada poin submateri yang keempat. Ada jenis-jenis ceramah. Ceramah dapat dibedakan menjadi dua jenis tujuan. Antara lain yang pertama, ada ceramah umum. Kemudian yang kedua ada ceramah khusus. Nah, dari dua ceramah umum dan khusus ini, di antara kalian sudah paham semua apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, saya jelaskan satu persatunya. Silahkan kalian simak kembali video penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Mohon jangan sampai terpotong sedikit pun. Jenis-jenis ceramah. Yang pertama, ada ceramah umum. Ceramah umum ini adalah pesan yang tujuannya guna memberikan suatu nasihat serta petunjuk-petunjuk yang diarahkan pada khalayak ramai atau masyarakat luas. Biasanya ceramah umum itu sifatnya menyeluruh. Maksudnya tidak ada batasan apa saja, baik itu dari audiens yang telah tua ataupun yang masih muda. Materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara. Ini ya yang namanya ceramah umum. Bisa dimengerti? Jadi di situ tidak ada batasan apa saja. Sifatnya umum. Yang selanjutnya, ada ceramah khusus. Setelah kalian mengenal dan memahami informasi tentang ceramah umum, kita melanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang tujuannya untuk memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk pada mat'u atau khalayak tertentu serta bersifat khusus, baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus tersebut banyak patokan yang dibuat. Contohnya, materi yang menyesuaikan dengan keadaan. Nah, di situ ada contoh dari ceramah khusus. Ada judul peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kategorinya di situ kalau sudah sifatnya khusus, masuknya ke jenis ceramah khusus. Paham ya? Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang metode ceramah. Ada beberapa metode ceramah yang bisa kita terapkan bersama, tergantung dari keinginan kalian masing-masing mau menerapkan metode ceramah yang mana. Metode ceramah antara lain satu, ada metode ekstemporan. Kemudian yang kedua ada metode impromptu. Yang ketiga ada metode membaca naskah. Kemudian yang keempat ada menghafal. Silahkan kalian simak penjelasan lebih lanjut seputar metode ceramah. Akan saya sampaikan penjelasannya satu per satu. Yang pertama, ada metode ekstemporan. Metode ceramah dengan cara cuma menuliskan
pokok pembahasan maupun gagasan utama saja. Ini disebut sebagai metode extempora. Yang kedua, ada impromptu. Metode yang paling sering dipakai oleh para penceramah senior serta berpengalaman karena tidak ada persiapan serta menyampaikan ilmu yang dipunyai atau yang diingati. Jadi metode serta-merta biasanya di sini istilah lain dari metode impromptu, tanpa persiapan. Kalau bagi penceramah pemula biasanya dengan metode ini butuh waktu, butuh latihan lebih lanjut dan lebih mendalam kembali. Paham ya? Yang ketiga ada metode membaca naskah. Biasanya metode ini dipakai oleh para penceramah baru serta pemula sebab gampang untuk membaca naskah secara lengkap. Jadi kalau ada penceramah yang masih awal itu seringnya selalu akan membaca naskah ketika dimintai untuk berceramah. Yang keempat ada metode menghafal. Metode dengan menghafal teks ceramah yang pertama ini. Jadi ada 4 jenis metode yang kiranya kalian bisa pakai dalam kegiatan berceramah. 4 metode ceramah. Yang keenam, kita akan belajar tentang media ceramah. Media ceramah itu apa sih? Ya, media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ceramah kepada para audiens. Dakwah pada zaman sekarang tidak bisa dilakukan hanya para mubalik di masjid, tetapi bisa dilakukan dengan banyak cara dan tempat. Media ceramah zaman sekarang lebih modern. Karena apa? Karena ada YouTube, Instagram, WhatsApp, televisi, buku, dan lainnya lebih bisa diterima oleh masyarakat zaman sekarang. Jadi media pada era sekarang itu sudah banyak sekali, tinggal kita pilih saja sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ini namanya adalah media ceramah. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bisa kita simpulkan bersama bahwa penceramah biasanya adalah orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan. Ceramah diperuntukkan untuk didengarkan oleh masyarakat, oleh orang banyak atau oleh banyak orang. Medianya bisa dibicarakan langsung di kelas atau aula atau melalui sarana komunikasi seperti apa tadi? Ada televisi, ada radio, internet, dan media informasi lainnya. Jadi itu kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini untuk mempermudah kalian mencermati, memahami setiap penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jadi demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang menganalisis informasi dalam ceramah, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Baiklah, siswa dan siswi
SMK HKTI 2 Purwareja Klampol, khususnya kelas 11 TKRO ya. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi dan analisis informasi dalam ceramah, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Bisa dimengerti ya. Jadi silahkan kalian simak video saya dari awal sampai akhir supaya kalian bisa mengerjakan kuisnya. Dan hasilnya nanti maksimal sesuai keinginan kalian masing-masing, sesuai harapan kalian masing-masing. Paham ya? Dan ketika menyimak mohon untuk tidak kalian potong sedikit pun, agar kalian bisa memahami secara utuh dan menyeluruh. Ada pepatah bijak yang mengatakan atau yang tertulis seperti dalam tampilan saya. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian baca, silahkan kalian renungkan sendiri dalam pikiran dan hati kalian masing-masing. Kiranya bisa menjadi sambung semangat kemajuan kalian masing-masing ya. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Itu informasi yang buat kalian mungkin nantinya sangat bermanfaat. Ya, mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami keseluruhannya. Dan apabila ada yang belum sesuai untuk kalian dari informasi yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf. Apabila kalian ada yang belum bisa memahaminya lagi, saya ulangi lagi untuk diulang kembali penjelasan materinya. Kalian buka kembali videonya dari awal sampai akhir, kalian perhatikan. Makanya jangan kalian potong-potong dalam menyimak informasi yang sudah saya jelaskan. Kiranya itu saja saya akhiri sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan ke-8 ini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.